Halo, kali ini saya akan sharing tentang flowchart. Itu sering kita gunakan nanti di pemrograman. Bahkan sebelum kita membuat program, kita biasanya merancang ini dulu, membuat flowchart dulu, walaupun kadang hanya diangan-angan. Tetapi flowchart ini sepertinya hal yang wajib, bukan dibuat ya, tapi dilakukan. Dilakukan oleh para programmer. Flowchart itu sendiri adalah seperti wakilan grafik dari langkah-langkah. Sebenarnya tidak hanya di pemrograman ya, dari di praktikum pun sebenarnya ada flowchartnya. Contoh juga ketika daftar masuk perguruan tinggi, jadi langkah-langkahnya itu kan pasti ada kayak alur itu bisa disebut sebagai flowchart juga ya. Di sini flowchart sendiri adalah bagan alir yang mengalir. Dari sifatnya nanti kita akan tahu bahwa flowchart ini nanti tidak bisa bercabang, dalam artian dua-duanya dilalui. Kalau ada percabangan pasti harus milih salah satu, tidak boleh dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu tertentu. Oke, baik. Jadi flowchart itu adalah wakilan grafik dari langkah-langkah. Jadi gambar dari langkah-langkah itu apa, dari sini menuju kemana, itu adalah flowchart. Oke, jadi ini menunjukkan langkah-langkah secara berurutan, kemudian sering dipakai di algoritma atau pemrograman ini, terus langkah kerja atau proses-proses. Makanya tadi ketika daftar apa itu cuma seperti ini juga, mungkin ini bisa jadi tugas nanti, proses membuat mie instan atau langkah-langkah membuat mie instan. Kita tidak bisa mengaduk mie sekaligus memasukkan air. Jadi itu langkahnya jauh berbeda. Jadi memasukkan air ke dalam pancinya atau wajannya dan mengaduk mie dalam keadaan airnya sudah ada. Itu kan mana yang lebih dulu, terus kapan kompornya dinyalakan, itu bagian dari langkah-langkah atau proses itu yang dilakukan oleh flowchart. Biasanya flowchart itu terdiri dari kotak-kotak, tidak harus, bisa macam-macam. Bahkan kalau langkah-langkah seperti yang di TikTok, ada pemrogramannya di TikTok, nanti bisa dilihat, itu nanti juga langkahnya tidak harus kotak, jadi disesuaikan dengan istilahnya situasi ya. Tapi untuk pemrogram ini nanti ada bentuk-bentuk tertentu yang harus dipakai, bentuk-bentuk lazim di pemrograman ya. Oke, baik. Jadi kotak-kotak itu nanti jenisnya banyak kalau di sini. Kemudian urutannya ditunjukkan oleh panah. Jadi setelah kotak ini akan ada panah menuju ke sana. Jadi di sini ada beberapa aturan sebenarnya, tapi kita bisa sedikit berimprovisasi untuk itu. Baik. Kemudian di sini isinya itu informasi atau proses atau tugas yang harus dilakukan, biasanya seperti itu. Atau juga malah ada yang isinya cuma keterangan saja, jadi sangat bermacam-macam isinya di kotak-kotak itu nanti. Oke, ini beberapa tipikal ya, definisi tipikal dari flowchart atau bagan alir. Dan itu memang digunakan untuk membantu kita memvisualisasikan proses yang kompleks. Proses yang kompleks. Nah, di sini ada beberapa simbol yang umum, ada banyak sekali, jadi nanti bisa dilihat, tidak hanya 4 ini sebenarnya ya, tapi ini yang akan sering kita pakai selama 1 semester ini. Oke, di sini yang
wajib ada lagi di simbol bikin dan N ini untuk mengakhiri program dan mengawali programnya. Jadi di sini biasanya bikin itu harus ada karena kita harus memulai dari suatu tempat ya. Kadang N yang tidak ada, jadi bikin harus selalu ada, N nya tidak ada. Itu sebenarnya memang ada ya N nya. Kenapa kadang-kadang tidak ada N nya? Ada sebuah sistem di mana sistem itu tidak berhenti kecuali listriknya mati. Jadi ada bukan tombol on, tapi tombolnya ditancapkan gitu ya, kabel stop kontaknya kan pasti ada titik mulainya. Jadi misal kalau ada listrik maka mulai dari sini, nah itu bikinnya. Nah setelah itu misal lampunya nyala, sudah selesai. Kapan mati? Ya nggak ada sampai listrik mati. Nah ini kadang ada program yang seperti itu yang tidak punya N atau yang kayak pompa di akuarium itu tidak ada N nya sebenarnya. Jadi ketika stop kontak ditancapkan, maka langkah pertamanya apa? Pompa itu akan menyedot air ke atas ya, menyaring, itu langkahnya. Kemudian mengeluarkan lagi, bisa berupa kucuran di atas atau dari bawah yang ada gelombang-gelombang udaranya. Nah, ulang lagi terus sampai kapan? Sampai dicabut lagi. Nah itu bukan N sebenarnya ya, tapi bisa juga ditambah N dengan persyaratan itu. Jadi stop kontaknya dicabut maka N, seperti itu. Ini yang selalu ada bikin. Kemudian ini adalah proses. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi contoh di membuat mie tadi itu contohnya adalah gunting tempat bumbunya dan tuangkan ke mangkok. Itu adalah sebuah proses. Kalau bikin ya sudah, kita mulai aja, bukan persiapan. Itu bukan bikin, tapi persiapan itu sudah mulai prosesnya. Jadi misal siapkan mie instan, panci, air dan seterusnya, itu bukan bikin tapi sudah proses. Jadi ini bisa saja proses ini berupa ambil mangkok, itu juga proses. Kemudian aduk mie di dalam panci yang mendidih, panci yang airnya mendidih. Nah itu juga sebuah proses. Jadi itu kotak-kotak semua isinya. Oke. Kemudian data itu bisa berupa input atau output ya. Jadi baca ini atau print ini atau keluarkan ini. Ini biasanya di pemrograman di atas setelah bikin dan di bawah sebelum N, biasanya seperti itu. Jadi setelah bikin itu membaca sesuatu input gitu ya, kemudian sebelum N itu outputnya. Tidak harus seperti itu, tapi tipikal pemrograman biasanya seperti itu. Oke, ini adalah data biasanya untuk input ya, masukkan ini. Jadi kalau di game itu koin, kayak di time zone gitu ya, atau di Fantasia masukkan koin atau seret kartu, gesek kartu, itu kan sistem mendeteksi ada input ya. Misal oke, ini ada koin masuk 2, maka saya akan mulai ini. Koinnya yang masuk masih 1, maka tunggu sampai ada koin yang masuk lagi. Nah itu inputnya. Kalau outputnya seperti apa? Print Y ini outputnya adalah biasanya display, tampilan. Jadi pengguna itu akan melihat apa. Ini apa yang dilihat oleh pengguna itu adalah outputnya. Jadi ini ya berupa data juga, input berupa data, output berupa data. Kalau tadi input berupa koin, outputnya berupa gambar yang di layar. Jadi seperti itu. Ada juga input yang berupa itu tembakan ya, das, yang game nembak bebek itu kan ada inputnya cetak gitu. Outputnya bebeknya ketembak. Seperti itu. Prosesnya apa di dalamnya. Oke. Baik. Dan yang penting satu lagi itu ini. Perhatikan bahwa ini panahnya ada 3. Kalau sebelumnya kan untuk bikin N panahnya 1, kemudian proses dan data panahnya 2. Biasanya ada panah masuk dan panah keluar. Biasanya selalu ada 2 panah itu. Di percabangan atau pengambilan keputusan atau decision itu panahnya ada 3, 1 masuk 2 keluar. Panah masuk biasanya boleh banyak,
yang keluar biasanya cuma 1. Nah, kalau di khusus untuk percabangan itu yang keluar 2. Ini karena ada panah untuk no dan panah untuk yes. Jadi bisa berupa pertanyaan seperti apakah X kurang dari 0? Jika ya, maka ke sini. Jika tidak, maka ke sini. Ini. Kemudian kalau panah input bisa dari mana saja ya. Oke. Baik. Seperti itu. Ini ada sebuah contoh sederhana. Jadi flowchart sederhana seperti ini ya. Kita mulai bikin, kemudian kita beri sebuah masukan, input nama. Jadi siapa nama teman, berupa input, masukkan ke dalam program. Setelah itu nggak usah diproses, tapi langsung keluarkan. Nih, print nama, selesai. Jadi program sangat sederhana sekali ya. Setelah print nama apa? Ya sudah selesai. Ini adalah salah satu contoh flowchart paling sederhana di sini. Mulai, masukkan data, keluarkan data, keluarkan hasilnya. Seperti dioper saja datanya ya, tidak diproses. Baik, contoh berikutnya, percabangan. Kita mulai dengan kemudian kita punya input berupa X misal ya, kemudian ada sebuah pengambilan keputusan di sana. Yang diputuskan apa? Atau yang dicek apa? X-nya. Apakah X jika dibagi dengan 2 modulo pembagian bulat, itu sisanya 0? Jika iya, maka kita beri output print X genapnya ditampilkan. X tadi, inputmu tadi itu ternyata genap loh, ya, semacam itu. Kemudian selesai di sana. Tapi ini programnya masih kurang. Kenapa? Karena percabangan outputnya harus 2 ya. Baik, maka jika tidak, apa yang terjadi? Kita beri output juga, X-nya ganjil. Jadi kalau X itu dibagi 2 sama dengan 0, tidak ada sisanya maksudnya. Jika X dibagi 2 tidak bersisa, maka dia genap. Jika dibagi 2 masih bersisa, maka dia ganjil. Oke. Outputnya seperti itu. Setelah itu selesai. Jadi ini percabangan biasanya seperti ini programnya. Baik. Kemudian satu lagi, kita punya ini mulai, kemudian kita punya input data X lagi, kemudian ada pertanyaan. Jadi percabangan di sini yang ditanya apa? Apakah X ini lebih besar dari 10? Jika tidak, jika dia tidak, misal X-nya 3 atau X-nya 2 gitu, maka dia kan tidak lebih besar dari 10. Ini jika no, maka cetak nilai X-nya jadi 2 gitu ya. Ada angka 2 gitu di layar nanti. Kemudian setelah itu apa? X-nya itu tambah 1. Kemudian kita kembali cek lagi, apakah X-nya lebih besar dari 10? Tidak, tadi itu 3 tambah 1 menjadi 4, masih kurang dari 10, maka syaratnya masih belum terpenuhi, maka masih no jawabannya kan ya. Maka cetak lagi X-nya menjadi 4, kemudian lagi 5 karena ditambah 1 terus ya. Cek lagi belum 10, belum lebih dari 10. 6, 7 sampai 10. Apakah 10 lebih besar dari 10? Tidak, masih no kan. Maka print X lagi ya, sampai 10. Kemudian ketika X sama dengan X plus 1 kan menjadi 11 sekarang. Apakah X-nya lebih besar dari 10? 11 lebih dari 10, maka yes, selesai. Jadi outputnya nanti tergantung input kita. Jika inputnya kita masukkan X sama dengan 2, maka di layar nanti akan ada tampilan 2, 3, 4 sampai 10. Jika kita tampilkan input, kita masukkan inputnya 7, maka di tampilan layar tadi akan ada tampilan 7, 8, 9, 10. Jadi tergantung input kita. Nah, ini yang disebut sebagai loop ya. Loop dalam artian berputar. Perhatikan bahwa daerah sini dia memutar ya. Kembali ke sana, turun, kembali ke sana. Dan perhatikan juga bahwa di setiap saat itu komputer
atau kita yang baca itu hanya jalan satu arah saja ya. Contoh dari sini kita akan turun atau ke sini, tidak dilakukan dua-duanya. Artinya apakah X lebih besar dari 10? Yes and no, nggak bisa kan. Jadi yes atau no, jadi pilih yang mana, jadi harus milih salah satu. Perhatikan juga bahwa kotak decision ini panahnya bisa 2. Kemudian yang tadi yang N yang sebelumnya itu panahnya juga 2 yang masuk ya. Di sebuah kotak di flowchart ini panah yang masuk itu boleh berapapun. Panah yang keluar jika dia data atau proses hanya 1. Kalau decision atau percabangan itu kotaknya 2 yang panahnya 2 yang keluar, yang masuk boleh berapapun, seperti itu. Jadi ini beberapa aturan khusus ya untuk di flowchart. Kenapa? Karena komputer itu tipikal komputer secara umum itu tidak bisa melakukan 2 hal dalam satu waktu. Tapi kok bisa ngetik sambil dengarkan lagu? Iya, tapi pada kenyataannya itu di switch sepersekian juta atau sepersekian miliar detik ini dengar lagu satu itu. Jadi nanti kalau sudah belajar cara kerja komputer akan tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini adalah langkah untuk mempelajari itu semua. Baik, jadi seperti itu sharing saya untuk kali ini tentang flowchart. Kita akan ketemu di video dan topik berikutnya.